Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas harian kita. Tak lupa senantiasa Bu Guru ingatkan untuk kita senantiasa istiqomah menjalankan aktivitas ibadah sehari-hari kita seperti murojaah, salat duha, tilawah, dan salat 5 waktu tentunya jangan sampai terlupakan. Oke, seperti biasanya di pembelajaran kali ini kita memasuki tema 7, subtema 1, bagian 2. Melanjutkan pembelajaran yang hari kemarin. Di pembelajaran kali ini ada 3 mupel yang akan kita bahas, yaitu mupel PPKN, IPS, dan SPDP. Nah, sebelum kita menyaksikan video pembelajaran yang akan tampil setelah ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama kita saksikan video berikut ini. Indahnya keragaman di negeriku, subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, part 2, kelas 4 SDIT Cendekia. Faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Keragaman muncul karena dipengaruhi oleh agama, suku bangsa, dan bidang pekerjaan. Keragaman agama terjadi karena letak Indonesia yang strategis, yaitu antara 2 benua dan 2 samudra. Keragaman suku bangsa terjadi karena Indonesia negara kepulauan. Jadi di Indonesia terdiri atas ribuan pulau, dari pulau yang besar hingga pulau yang kecil-kecil. Keragaman bidang pekerjaan terjadi karena perbedaan kondisi alam dan kebutuhan manusia. Contohnya, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi tentu mempunyai aktivitas dan kebutuhan yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah pantai. Sebagai contoh, masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi mayoritas memiliki pencaharian sebagai petani atau tukang kebun yang bercocok sayur-sayuran dan buah-buahan. Sedangkan masyarakat di daerah pantai memilih bekerja sebagai nelayan untuk menangkap ikan di laut. Keberagaman suku bangsa merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai. Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam. Keberagaman tersebut tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, bahasa daerah adalah bahasa yang lazim dipakai di suatu daerah atau suku bangsa tertentu. Kedua, kesenian daerah meliputi tarian daerah, lagu daerah, dan lain sebagainya. Ketiga, alat musik tradisional berfungsi sebagai pengiring dalam upacara adat, lagu, dan tarian daerah. Yang keempat, pakaian adat. Masing-masing daerah memiliki pakaian adat yang berbeda bentuk dan digunakan pada saat acara adat tertentu. 5. Rumah adat. Rumah adat biasanya disesuaikan dengan lingkungan dan keadaan suatu daerah masing-masing. Yang keenam, yaitu agama. Di Indonesia memiliki 6 agama yang sudah diakui oleh pemerintah. Sikap persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama,
mau berteman tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa. Kedua, menghormati teman yang sedang beribadah, seperti tidak mengobrol di dekat teman yang sedang melakukan ibadah, karena akan mengganggu kekhusyukan teman yang beribadah. Ketiga, tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. Jadi kita tidak boleh menghina atau membuli teman yang mempunyai bahasa yang berbeda. 4. Menghormati setiap pekerjaan yang kita temui, seperti menghormati petugas kebersihan di sekolah. Berikut sikap menghargai keragaman suku yang ada di Indonesia. Pertama, menghormati orang yang berasal dari suku lain. Kedua, menerima perbedaan fisik setiap suku. Ketiga, merasa bangga pada semua suku di Indonesia. Keempat, berteman tanpa membedakan asal suku bangsa. 5. Mendukung kegiatan masyarakat meskipun berbeda suku. Cara melestarikan bahasa daerah. Berikut ada 4 cara diantaranya. Yang pertama, bangga saat menggunakan bahasa daerah. Kedua, menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerahnya. Ketiga, mau mempelajari bahasa daerah dari daerah lain. Keempat, tidak menghina bahasa daerah lain. Keragaman agama. Yang pertama ada agama Islam dengan kitab suci Al-Quran, tempat beribadah masjid, dan hari besar antara lain Isra Mi'raj, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, agama Katolik, kitab suci Alkitab, tempat beribadah Gereja Katolik, hari besar Paskah atau wafat Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih, dan hari raya Natal. Agama Kristen, kitab suci Alkitab, tempat beribadah Gereja Kristen, hari besar Paskah atau wafat Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih, dan hari raya Natal. Agama Hindu, kitab suci kitab Weda, tempat beribadah Pura, hari besar ada hari besar Nyepi, Galungan, Kuningan, Saraswati, Pager Wesi, dan Siwarawati. Agama Buddha, kitab suci kitab Tripitaka, tempat beribadah wihara, hari besar ada hari raya Waisak, Kathina, Asada, dan makna puja. Yang terakhir agama Konghucu, kitab suci kitab Wujing, Sisu, dan Kyoxing, tempat beribadah kelenteng, hari besar hari tahun baru Imlek, Keng Tikong, Cap Gomeh, dan wafat Nabi Konghucu. Sikap baik terhadap pemeluk agama lain bisa kita tunjukkan dengan cara antara lain. Yang pertama, mengingatkan orang lain untuk beribadah. Contohnya, mempersilahkan teman yang beragama Islam untuk melaksanakan sholat Jumat. Kedua, menjaga ketenangan saat orang lain beribadah. Contohnya,
tidak bermain di sekitar rumah ibadah ketika ada ibadah. Yang ketiga, menghormati pilihan agama lain. Contohnya, tidak memaksa teman beragama lain untuk mengikuti ajaran agama kita. Yang keempat, menghormati tempat ibadah agama lain. Contohnya, tidak mencoret-coret dinding tempat ibadah. Yang kelima, menghormati upacara keagamaan yang dilakukan agama lain. Contohnya, tidak mengambil makanan persembahan atau memadamkan dupa. Keragaman suku di Indonesia. Contoh persebaran beberapa suku bangsa di Indonesia, antara lain di Pulau Sumatera ada suku Gayo, Batak Karo, Minangkabau, Anak Dalam, Talang Mama, Pasemah, dan Enggano. Di Pulau Jawa terdapat suku Betawi, Sunda, Jawa, dan Madura. Di Pulau Bali, NTT dan NTB terdapat suku Bali Aga, Sasak, dan Alor. Yang keempat, di Pulau Kalimantan terdapat suku Tidung, Dayak, Banjar, Dayak Bakumpai. Sedangkan di Pulau Sulawesi terdapat suku Sangihe Laut, Ampana, Toraja, Bugis, dan Mandar. Di Pulau Maluku terdapat suku Ambon dan Seram. Sedangkan di Pulau Papua terdapat suku Dani dan Asmat. Keragaman bahasa daerah di Indonesia. Bahasa daerah merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh suku tertentu di suatu daerah. Di Sumatera, misalnya ada bahasa daerah Aceh, Batak, Melayu Jambi, Mentawai, dan Lampung. Jawa, Baduy, Betawi, Jawa, dan Madura. Bali, bahasa Bali, Nusa Tenggara, Sasak dan Sumbawa, Kalimantan, Bahau, Kayan, dan Banjar. Sulawesi, Bugis, Bobongko, Budong-Budong, dan Batui. Maluku ada Ambelau, Babar, dan Buru. Papua ada Asmat dan Dabu. Menyanyi sesuai tinggi rendah nada. Saat menyanyikan sebuah lagu, kamu harus mengerti tinggi rendah nada. Menyanyikan lagu tanpa memperhatikan tinggi rendah akan membuat lagu yang dinyanyikan tidak sesuai dan tidak enak didengar. Nada adalah bunyi yang teratur. Nada memiliki bunyi rendah dan tinggi. Nada dapat ditulis dalam notasi angka dan notasi balok. Ayo, ingat kembali nada dalam notasi angka. Simaklah notasi angka berikut ini. 1, Do, 2, Re, 3, Mi, 4, Fa, 5, Sol, 6, La, 7, Si. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ayo nyanyikan lagu berikut ini sesuai dengan tinggi rendah nadanya.
Menyanyikan lagu sesuai tempo. Tempo adalah tanda yang digunakan untuk menentukan cepat atau lambatnya sebuah lagu. Tempo lagu biasanya terletak pada bagian kiri atas lagu. Secara umum, tempo dibagi menjadi 3 jenis, yaitu cepat atau allegro, sedang atau moderato, lambat atau largo, dan khidmat atau maestoso. Menyanyikan lagu dengan nada dan tempo yang tepat. Saat bernyanyi, kita harus memperhatikan nada dan tempo. Tempo adalah cepat atau lambatnya lagu yang dinyanyikan, sedangkan nada adalah bunyi yang teratur. Nada dibagi menjadi nada tinggi dan nada rendah. Nah, itu tadi sekilas tentang pembelajaran kita pada hari ini. Dari kami, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.